Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minaz zulam famulqi taubati ala nidam wa nusalli ala rasulihil akram dhi syarrafil asyammi wan nuril atam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat. Mudah-mudahan sehat yang Allah berikan kepada kita semakin menambah rasa takwa kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berbuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhayal dalam hidup ini orang akan memuliakan kita. Jangan pernah mimpi dalam hidup ini orang akan mengistimewakan kita kalau diri kita belum memuliakan sosok makhluk Allah, nabi utusan Allah yang Allah saja begitu memuliakan dirinya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bersolawatlah untuknya, ikuti dan hidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata yang setiap kita manusia menginginkan agar menghindari satu kata ini. Kata-kata itu penyesalan. Tapi walaupun demikian, banyak orang dalam hidup ini ternyata menyesal. Waktu yang terbuang sia-sia. Betapa banyak orang sakit hari ini menyesali waktu sehatnya dulu. Betapa banyak di usia senja dan tua dalam keadaan jahil hingga menyesali masa muda. Kenapa dulu aku tidak sungguh-sungguh dalam belajar ilmu? Itu penyesalan di dunia. Tapi kali ini kita tidak sedang mengkaji penyesalan-penyesalan di dunia, tapi penyesalan-penyesalan kelak di akhirat. Oleh karena itu Al-Quran begitu lengkap mengingatkan kepada kita manusia. Biasa Allah bersumpah demi makhluk yang besar, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi langit, demi bulan. Saudaraku jemaah Jumat, sumpah Allah
tentang waktu agar manusia berada di dunia tidak kelak mendapatkan penyesalan di akhirat karena mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Maka ketika fajar datang, wal fajar, subuh datang, was subh, subuh berlalu, fajar berlalu, datang waktu duha, wad duha, demi waktu duha. Duha beranjak, siang datang, Allah kembali bersumpah demi waktu siang, wan nahar, siang berlalu, asar tiba, wal asr, demi masa, kata Allah. Asar berlalu, malam datang, wal laili idza saja. Lengkap sumpah Allah tentang waktu. Kenapa sumpah Allah begitu lengkap? Agar manusia menggunakan waktu kehidupan dunia ini harus berhati-hati, jangan kelak menyesal di akhirat. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum. Beri peringatan, kata Allah. Beri peringatan, ingatkan manusia tentang apa? Yaumal hasrah, hari penyesalan. Di saat segala sudah diputuskan, segala sesuatunya sudah diputuskan, sedangkan nanti di akhirat itu ternyata masih banyak orang yang lalai dan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, lalu apa saja bentuk penyesalan manusia kelak di akhirat? Kalau menyesal di dunia, masih ada perbaikan, ada tempat meminta tolong agar ada perbaikan, ada orang yang membantu. Tapi menyesal di akhirat sama sekali tidak mengubah keadaan. Siapa saja orang menyesal kelak di akhirat? Pertama, ada orang menyesal di akhirat diakibatkan enggan berzakat, pelit dalam sedekah, pelit dalam infak. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang enggan berzakat, pelit dalam sedekah, sampai berminta kepada Allah, andai Allah tunda kematiannya sebentar saja, dia tidak minta lama. Andai Allah tangguhkan kematiannya sejenak saja, tidak perlu waktu panjang, maka pasti andai dikabulkan Allah, fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi golongan hamba-hambamu yang akan beramal saleh. Tapi mustahil ketentuan Allah, mustahil dia akan dikembalikan. Maka pertama orang menyesal diakibatkan pelit, enggan berzakat dan bersedekah. Lalu yang kedua, ada orang yang kelak menyesal di akhirat akibat ketika di dunia tidak mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Maka kata Allah dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Nanti ketika orang-orang pendosa, penuh maksiat, yang tidak mentaati Allah, ketika wajahnya dibolak-balik di dalam neraka, disitulah mereka baru sadar dan mereka berkata, ata'nallah, andai dulu kami taat kepada Allah, wa ata'nar rasul, andai dulu kami taat terhadap jalan yang sudah diperintahkan dan dijalani, dicontohkan oleh Rasul, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Penyesalan kedua, orang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Penyesalan selanjutnya yang ketiga, ada orang kelak menyesal karena tidak mengikuti jalan Rasulullah. Maka itu dalam Al-Quran kembali Allah firmankan, di saat orang-orang tidak mengikuti jalan Rasul, mengatakan celaka, celaka, celaka. Apa sebab? Karena dia tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti garis yang sudah disebutkan, disampaikan oleh Rasul. Selanjutnya yang lebih dahsyat lagi, ayat ini bersambung. Ternyata penyesalan selanjutnya itu karena ketika di dunia salah memilih teman, sampai diulang, ya wailatana
ya wailata, celaka kata mereka. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai dulu aku tidak berteman dengan fulan, tentu aku tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini penyesalan hidup tapi salah memilih teman. Karenanya saudaraku jamaah Jumat, kalau bersahabat, kalau berteman, bertemanlah, tapi pastikan sahabat terbaik kita kelak mampu menjauhkan kita dari azab Allah. Kelak sahabat di dunia ini mampu mengajak kita lewat syafaat sahabat akan sampai ke dalam surga. Jangan cari teman dan sahabat yang hanya menyelamatkan makan dan minum di dunia saja. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini penyesalan yang kelima. Lalu penyesalan keenam, ada orang menyesal di akhirat akibat lalai untuk kehidupan akhirat, lalai mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Di saat neraka sudah dihadapkan, ketika mereka akan masuk ke dalam neraka, di situ baru datang penyesalan. Ternyata waktu 60 tahun sia-sia urusan dunia, sibuk dengan dunia, lalai dan lupa mempersiapkan amal sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Lebih mengerikan lagi adalah penyesalan orang-orang ingkar. Maka Allah sebutkan mereka meminta, mereka bermohon agar mereka menjadi tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang ingkar terhadap janji peringatan Allah, mereka kelak menyesal. Penyesalan mereka sampai menyebutkan, andai aku jadi tanah. Dalam ilmu tafsir satu riwayat menjelaskan kenapa orang ingkar itu minta menjadi tanah. Karena hewan-hewan setelah dihisap, maka Allah berkata, jadilah kalian tanah. Seluruh makhluk yang paling besar sampai yang terkecil, mereka akan menjadi tanah. Saat itu orang-orang ingkar berkata, andai kami pun jadi tanah. Maknanya maaf jemaah Jumat, andai kami dulu menjadi binatang, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka Allah. Maka penyesalan itu disebabkan karena ingkar, mengingkari ayat-ayat Allah. Selanjutnya ada orang yang menyesal. Apa sebab? Sepanjang hidup penuh dengan maksiat. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Dia terkagum, terheran-heran melihat catatan amalnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ternyata dalam catatan amal itu, dari dosa yang kecil sampai sebesar-besarnya tercatat dengan terang dalam pandangan matanya. Sebesar telapak semut hitam dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Sebesar telapak semut hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di dasar samudra yang dalam. Sekecil itu dosa kemaksiatan akan terang dalam pandangan mata kita. Maka orang menyesal sepanjang hidup mendapatkan keburukan, kelak diberikan catatan amal, ternyata begitu terang dan lengkap catatan dari kemaksiatannya. Ada lagi orang yang menyesal kelak di akhirat. Apa sebab? Tidak mengindahkan peringatan Allah. Lau kunna nasma'u au naqilu. Andai dulu telingaku ini mau mendengarkan ayat-ayat Allah, andai telingaku ini mau mendengarkan khutbah, mendengarkan tausiah, penyampaian alim ulama, dan memikirkan apa yang mereka sampaikan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Begitu banyak penyesalan demi penyesalan manusia kelak di akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Episode selanjutnya yang lebih mengerikan, menarik tapi mengerikan. Para pendosa, orang-orang ingkar, orang-orang zalim, ketika masuk ke dalam neraka Allah, mereka berupaya untuk memohon, untuk meminta. Ahli neraka, mereka meminta kepada Allah sampai merayu Allah dalam mengutarakan beberapa janji.
Apa janji-janji itu? Pertama, ahli neraka berjanji kalau mereka kembali ke dunia, maka mereka akan beramal soleh. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna wa sami'na, kami sudah melihat ya Allah bagaimana gelegak api neraka. Kami sudah mendengar ya Allah bagaimana teriakan histeris, jejeritan orang-orang berada dalam neraka. Parji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, kami akan beramal soleh. Kami yakin ya Allah, seyakin-yakinnya. Apa jawaban Allah terhadap permintaan mereka? Mereka minta sambil berjanji, kalau kembali ke dunia mereka akan beramal soleh dengan penuh keyakinan. Tapi Allah jawab, fadhuku bima nasitum, rasakan siksaan yang luar biasa akibat kalian melupakan ayat-ayatku, melupakan peringatanku, melupakanku ketika hidup di dunia. Dan diulang lagi, di ayat ini menggunakan dua kata dzuk. Pertama fadhuku, yang kedua wadhuku adzabal khuldi. Maka dalam tafsir, kenapa di sini diulang ancaman siksaan kepada orang-orang yang zalim itu? Tidak lain, dalam ilmu tafsir dijelaskan, karena mereka melakukan dua dosa. Apa dosa mereka? Dusta dan maksiat. Banyak janji tapi pembohong, banyak membual dalam hidup, mengumbar-ngumbar janji palsu, dan hidupnya penuh kemaksiatan. Kelak mereka akan menyesal di hadapan Allah sambil meminta kembali ke dunia, tapi Allah tidak akan pernah beri izin untuk hidup kembali. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kehilangan carakah ahli neraka? Tidak. Mereka minta lagi kepada Allah, mereka mohon kembali kepada Allah. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Kali ini mereka tidak minta kembali. Kali ini mereka minta secara halus, ya Allah, tangguhkan kematian kami. Tapi sama saja tujuannya untuk kembali ke dunia. Tangguhkan kematian kami sebentar saja ya Allah. Kalau engkau tangguhkan ya Allah, kalau engkau kembalikan kami ke dunia, maka kami akan memenuhi seruanmu ya Allah dan seruan Rasul-Rasulmu. Di saat itu Allah mengejek, Allah ejek ahli neraka itu. Bukankah kalian dulu bersumpah, bukankah kalian dulu pernah berkata bahwa kalian tidak akan pernah mati, tidak ada penghisapan, dan tidak pernah ada negeri akhirat? Kehilangan carakah ahli neraka? Tidak. Dia minta kembali kepada Allah, merayu lewat janji. Maka janjinya yang ketiga, ya Allah, andai kami kembali ke dunia, maka kami akan ganti kemaksiatan dengan ketaatan. Kalau kami kembali ke dunia, maka kami akan janji, kami ganti kekufuran dengan keimanan. Maka di situ pun mereka tetap saja Allah Subhanahu wa taala tidak menggubris permintaan mereka. Justru Allah menjawab, fadhuku, rasakan siksaan yang pedih, karena orang-orang zalim dalam hidup ini tidak akan mendapatkan pertolongan. Tapi memanglah ahli neraka, mereka tidak kehilangan cara. Mereka coba lagi memohon kepada Allah agar mereka keluar dari neraka. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Fa in udana, kalau kami ya Allah kembali melakukan maksiat dan dosa, kalau kami kembali kafir, kalau kami kembali ingkar kepadamu ya Allah, fa inna zalimun, berarti kami orang zalim. Ketika kami nanti wafat, masukkan lagi kami ke dalam neraka. Begitu ahli neraka itu pandai merayu Tuhan dengan janji. Tapi saat itu Allah jawab. Maka dalam riwayat Al-Baihaqi dari Muhammad Ka'ab bin Ka'ab Al-Quradi dijelaskan 5 kali permohonan ahli neraka kepada Allah, 4 kali dijawab, sementara yang kelima dijawab Allah, diam, rasakan neraka, saksakan siksaan yang pedih,
wala tukallimun, jangan lagi ajak aku berbicara, kata Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah ahli neraka putus harapan untuk meminta agar keluar dari neraka. Tapi benar-benarlah memang ahli neraka memohon kepada Allah, tidak dijawab, tidak dikabul oleh Allah, maka dia bermohon lewat malaikat Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dia lihat penjaga pintu neraka malaikat Malik, maka dia mohon lewat malaikat Malik, perantara lewat malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, mohonkan kepada Allah, matikan saja kami di neraka ini. Makna permintaan mereka, kalau mereka mati, mereka tidak merasakan azab. Maka jawaban malaikat Malik itu sederhana. Rasakan siksaan yang pedih, kalian tidak akan mati, kalian tidak akan merasakan keluar dari neraka ini. Qala innakum makithun. Begitu jawaban dari malaikat Malik. Tidak ada harapan lewat malaikat Malik. Mereka coba lewat penjaga neraka yang lain. Li ghazanati jahannam. Mereka minta, wahai penjaga neraka jahannam, mohonkan kepada Allah, yukhaffif anna yawman minal adab. Mohonkan kepada Allah, ringankan azab kami barang sehari saja. Mereka tidak minta 1 pekan, mereka minta tidak keringanan untuk 1 bulan, mereka hanya minta sehari saja azab mereka diringankan. Tapi tetap jawaban penjaga neraka itu, bukankah telah datang kepada kalian Rasul menjelaskan, memberikan peringatan, menggambarkan jalan kebenaran? Sudah wahai penjaga malaikat, maka mohonkanlah sendiri kepada Allah. Sesungguhnya permohonan orang ingkar hanya akan sia-sia saja. Pupus harapan ahli neraka, sudah menyesal, penyesalan luar biasa. Mereka minta kepada Allah, tidak digubris. Mereka minta lewat malaikat Malik, tidak ada jawaban. Mereka minta kepada penjaga neraka yang lain pun tidak ada solusi. Maka terakhir mereka minta kepada ahli surga. Ketika mereka melihat kenikmatan para penghuni surga, maka ahli neraka itu menyeru ahli surga, an afidu alaina minal ma. Wahai penduduk surga, tuangkan sedikit saja air atau rizki yang Allah anugerahkan dalam kehidupan surga kepada kami. Apa jawaban ahli surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan air di surga ini. Allah mengharamkan rizki orang surga untuk berbagi kepada ahli neraka. Maka penyesalan demi penyesalan, permintaan tidak digubris, bahkan memohon kepada ahli surga pun sama sekali tidak membuahkan hasil. Ini berakibat dari kehidupan ini ingkar, zalim, dan penuh kemaksiatan, dusta dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil, hidup ini singkat. Maksimalkan hidup ini untuk beramal soleh. Kalau para pembisnis berkata waktu adalah uang, tapi muslim harus tercancap dalam hatinya, dalam sanubarinya, al waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah helaan nafas yang tidak akan pernah kembali. Maksimalkan waktu untuk lebih dekat kepada Allah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mukhrijis sabri minal alam famulqi taubati ala nidam wa nusalli ala rasulihil akram dhi syarrafil asyammi wan nuril atam.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.